Halo, kembali lagi bersama dengan aku, Sabiru, di podcast Senam Otak. Makanya, mikir dong. Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Sabiru, di podcast Senam Otak. Makanya, mikir dong. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial bernama Bang Rangkuti. Ya, boleh langsung tolong diperkenalkan saja, Bang Rangkuti, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sabiru. Selamat sore. Selamat sore, Bang Rangkuti. Jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah topik yang cukup cukup populer di kalangan anak muda generasi masa kini. Nah, kali ini saya sebagai host di podcast Senam Otak ingin menanyakan bagaimana pendapat Bang Rangkuti dari sisi segi agama mungkin ya, tentang bagaimana nih dunia percintaan virtual nih yang sedang menjamur di masa kini. Boleh diberikan pendapatnya Bang Rangkuti setidaknya sebagai narasumber kita kali ini? Iya, baik. Terima kasih, Sabiru. Senang sekali sore hari ini Bang Rangkuti bisa bertemu ya di ruang podcast Senam Otak ya. Betul sekali, Bang Rangkuti. Jadi sebelum cerita dulu tentang topik, kayaknya Bang Rangkuti pengen sedikit memberikan komen ya dengan adanya podcast Senam Otak. Ini sesuatu yang ya relatif baru juga ini, baru dengar juga ya. Kenapa ada senam otak? Biasanya senam itu lebih ke ya memang organ tubuh kita, fisik ya. Iya. Otak itu kan bagian dari fisik, tapi tidak hanya fisik kan. Otak itu lebih ke masalah pikiran, intelektual gitu. Betul sekali. Jadi dari podcastnya saja sudah menarik juga ini buat Bang Rangkuti. Tapi oke lah, kita tinggalkan dulu tentang podcast Senam Otak. Tadi Sabiru menanyakan tentang sebuah isu mungkin atau sebuah fenomena yang saat ini sedang terjadi ya, yaitu bagaimana ini dari sisi pandangan agama terkait dengan hubungan begitu ya, atau pacaran mungkin, mohon maaf dalam tanda petik, yang terjadi di antara dua makhluk kan, dua insan Dua insan, tapi yang jelas laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Walaupun hari ini kita tidak menafikan ada hubungan hanya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kita pilih topik antara yang normal, laki-laki dengan perempuan di dunia virtual. Betul, di dunia online, kehidupan dunia maya. Dunia maya ya. Nah, sebenarnya kalau boleh Bang Rangkuti mencoba melakukan pendekatan dari sejarah dulu ya. Sebenarnya fenomena yang ada hari ini menurut pendapat Bang Rangkuti bukan sesuatu yang baru. Adanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Dulu memang kita agak jarang kan mengenal yang namanya dunia maya, dunia internet, kemudian apalagi online begitu. Dulu orang berhubungan kan langsung ketemu begitu ya, di sebuah tempat, yang pasti bertemu, bertatap muka secara langsung. Betul. Tapi sekarang ternyata kan dengan adanya teknologi berkembangnya, teknologi informasi dan komunikasi, hubungan itu bisa dilakukan secara virtual. Iya, menarik sekali ini problemnya. Artinya apa? Kembali lagi berbicara dari sisi sejarah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Yang membedakan hanya pemanfaatan sarananya, yaitu teknologinya. Nah, sebenarnya kita, ya karena maaf ya, Sabiru, Bang Rangkuti ini kan orang yang ada di dunia lampau. Masa silam begitu ya. Betul, masa silam. Tapi kalau Bang Rangkuti hanya melihat dunia Bang Rangkuti, dunia silam,
ya Bang Rangkuti bisa rugi nih. Ya, ya. Gak bisa mengikuti perkembangan dunianya Sabiru mungkin ya. Mungkin begitu. Sebentar, betul. Sabiru masuk generasi apa nih? Sekarang kan ada macam-macam ya. Iya. Ada generasi apa sih? Generasi Z, Gen Z. Kemudian Sabiru masuk generasi apa? Sebelum generasi Z atau Gen Z itu, boleh. Sabiru memang saya sendiri termasuk ke dalam generasi milenial paling akhir begitu. Generasi milenial paling akhir. Kalau Bang Rangkuti ini dengan usia yang udah nggak muda, generasi apa dibilangnya sekarang? Generasi mungkin Bang Rangkuti ini masuknya generasi sampai lupa itu X apa? Mungkin ya. Oh, ada generasi X, ada generasi Y. Ada generasi Y, betul. Betul. Ada generasi milenial dan ada generasi Z itu tadi. Ya. Yang terbaru ada itu apa? Generasi Alpha namanya. Oh, generasi Alpha atau generasi agak-agak nggak enak sih dengernya apa tuh? Generasi apa? Generasi loyo apa generasi gitu? Loyo. Ya mungkin enggak sepenuhnya seperti itu memang. Baik. Ya. Dan di atas generasinya Bang Rangkuti mungkin ada generasi baby boomer namanya. Nah, itu dia. Ya, baby boomer. Iya, itu kayaknya tahun-tahun 50-an? Tahun 50 betul, selepas Perang Dunia Kedua mungkin ya. Baik. Oke, kita fokus lagi ya. Karena yang ditanya ini kan sebenarnya kayak ringan pertanyaannya, tapi jawabannya ini sebenarnya berat. Betul. Pendekatan dari sisi agama. Iya. Ya, sebelumnya Bang Rangkuti tentu menyampaikan dari keyakinan Bang Rangkuti sebagai seorang Muslim. Betul. Mungkin sahabat Bang Rangkuti nanti yang bukan Muslim atau non Muslim punya pandangan lain mungkin. Boleh saja berbeda ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hubungan, luar biasa Al-Quran itu memberikan satu informasi. Apa informasinya? Al-Quran mengatakan atau firman Allah di dalam Al-Quran. Bang Rangkuti lupa ingat nih surahnya. Tapi intinya adalah aku ciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Kemudian dia terdiri dari berbagai suku bangsa. Betul. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Jadi ini kata kuncinya dulu gitu. Kalau ada yang berpandangan bahwa mohon maaf, nggak boleh laki-laki dengan perempuan berhubungan, ini perlu kita sama-sama koreksi. Artinya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu ternyata untuk saling mengenal. Bahkan diciptakan juga untuk pasang-pasangan. Nah, betul ya. Jadi kalau ada yang jomblo ini cepet-cepet nih. Bang Sabiru kayaknya maaf nih, agak Bang Rangkuti lihat wajahnya jadi nggak enak nih. Masih jomblo benar. Atau sudah punya pasangan? Itu belum lagi PDKT. Lagi PDKT mungkin ya. Ini tidak ingin dipublikasi sebelum waktunya tepat mungkin begitu ya. Iya. Baik. Jadi intinya itu ya. Kita dapat poinnya dulu bahwa diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya tadi laki-laki jenisnya, perempuan jenisnya. Walaupun hari ini ada jenis yang di antara itu. Jenis yang nggak jelas itu. Mungkin kita kenal dengan apa namanya? Kaum pelangi mungkin ya. Apa? Kaum pelangi. Kaum pelangi, maaf. LGBT apa LGBT, gitu. Tapi kita nggak membahas LGBT nanti pada mungkin. sesi lain kita berbicara itu. Nah, intinya itu artinya boleh pada dasarnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu saling berhubungan. Dulu Bang Rangkuti berhubungannya langsung. Betul. Ketemu langsung dengan seseorang yang katakanlah mulai Bang Rangkuti intip-intip nih. Mulai Bang Rangkuti sukai gitu. Tanya-tanya ke temen atau kemanapun lah sumber-sumber yang meyakinkan bahwa si cewek ini atau perempuan ini tinggalnya di sini. Awalnya itu dulu kan. Akhirnya bisa ketemu, kemudian bisa berkenalan mungkin ya. Bahkan jauh lebih itu bisa lebih mengenal tidak hanya cewek yang sedang Bang Rangkuti dekati itu, tapi juga keluarganya. Nah, sekarang kan bedanya tadi dengan adanya teknologi maju, dunia maya, virtual, orang melakukan hubungan itu secara virtual. Betul sekali. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, yang membedakan hanya virtualnya. Namun menarik. Dengan virtual ini, ya ini dari pengalaman ya, boleh benar boleh salah. Ternyata menimbulkan
hal-hal yang ya kurang menguntungkan. Kan apa salah satu yang kurang menguntungkan itu? Iya. Bisa jadi. Ya. Maaf nih, umpamanya Bang Rangkuti nggak menunjuk orang ya, nggak menunjuk Sabiru loh. Ya. Diri Bang Rangkuti sendiri gitu ya. Ya. Kenal di satu platform media sosial. Ya. Apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Mohon maaf TikTok. Iya. Atau LinkedIn. LinkedIn ya. Apa bacanya? LinkedIn. Ya, LinkedIn. Oh, LinkedIn ya. Ya, itu Indonesianya LinkedIn gitu. Baik. Anggaplah itu ya, semua platform itu kan media sosial yang sifatnya virtual. Iya. Walaupun kita tahu baik itu dengan Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn dan Twitter kan ada follow up. Betul. Ada tindak lanjut. Iya. Nah, ini yang menjadi tolok ukur tadi. Sebenarnya apakah hubungan melalui dunia virtual itu menjadi sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang positif atau sebaliknya negatif? Nah, yang sekarang terjadi kan itu. Iya. Artinya dengan kita menyembunyikan diri karena belum terbuka kan? Iya. Ya, apapun bisa kita berikan informasi. Contoh soal nama kita kah? Atau termasuk barangkali foto jati diri kita. Iya. Dengan virtual ini kan bisa ada kemungkinan, ada potensi, maaf, bukan mengecilkan atau merendahkan sahabat kita yang mungkin dari segi wajah, muka kurang ganteng gitu. Iya, kurang menarik. Iya, kurang menarik. Nah, dia bisa aja kirim foto orang lain ya. Orang lain yang ganteng. Yang ganteng ya. Kan nggak tahu lawan kita berhubungan. Silakan Bang Sabiru, ini ada komen. Masuknya pemalsuan identitas begitu ya. Sangat mungkin itu terjadi. Dan kita sudah tahu dari beberapa data yang sudah dapat dipublikasikan, banyak juga kasus yang tadi itu karena hubungan virtual ternyata terjadi penipuan, bahkan mungkin ada yang merasa dikecewakan. Nah, ini yang harus jadi sorotan. Namun pada intinya apapun lah ya media hari ini yang begitu canggih, kembali apa sih sebenarnya terpulang kepada niat Bang Rangkuti nih, niat Sabiru untuk melakukan semacam relationship ya, hubungan dengan seseorang yang memang ya tadi itu orang itu menarik perhatian kita. Betul. Jangan dengan sesama jenis ya. Ini Bang Rangkuti titip nih. Karena peristiwa ini kan terjadi di dalam sejarah para nabi. Betul. Terutama sejarah kaum Nabi Yunus. Maaf. Nabi Lut. Nabi Lut. Dengan bangsa apa tuh Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Betul. Iya. Artinya kalau itu terjadi hari ini kita nggak usah kaget. Sejarah pernah menceritakan bahwa terjadi di satu masa ada bangsa, ada sebuah kaum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah min zalik dalam bahasa agama Islam ya. Kita berlindung dari itu. Nah, harapannya dengan adanya dunia virtual ini harusnya malah lebih bagus sih kualitas hubungannya. Apa sih yang mau kita tutup-tutupi? Ini Bang Rangkuti kemarin punya kasus sih. Ada yang cerita tadi. Bang Rangkuti tanya, boleh tahu nggak? Maaf ya Bang Sabiru, ini cerita pengalaman aja. Kira-kira boleh nggak di-share dulu siapa namanya, kemudian apa dia punya nggak tadi, mohon maaf, ya nama lah. Karena apa? Nama itu kan bisa dicek. Di Google atau di ChatGPT, nama seseorang. Biasanya kalau dia masuk dalam radar Mbah Google, itu kan akan muncul. Mbah Google kan muncul ya. Contoh Bang Rangkuti nama bla 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 bla. Ketik muncul. Atau Bang Sabiru nama aslinya siapa? Muncul. Tapi ini kemarin ketika disebutkan oleh teman Bang Rangkuti itu, nama itu Abang Rangkuti cek, nggak ada. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih, bahaya ini. Bisa-bisa robot ini yang berhubungan dengan kita. Itu tapi mungkin memang begini, sedikit menambahkan mungkinnya dari Sabiru sendiri ingin menambahkan bahwa memang ujung jalannya itu adalah dari sebuah hubungan virtual itu ujung jalannya memang kalau sudah dibawa ke dunia nyata, betul. Ya, selama itu masih virtual akan menjadi zona abu-abu. Banyak begitu. Dunia tipu-tipu dunia tipu-tipu ya. Sedikit betul. Ini sebelum lupa nih Bang Sabiru.
di masa lalu, nggak tahu sekarang ada nggak ya. Dulu ada yang namanya ngobrol melalui radio. Frekuensi radio 2 meteran. Kita kenal ada namanya Orari, ada namanya Rapi. Itu kan kita ngobrol virtual juga. Iya. Zaman dulu begitu ya. Zaman dulu itu. Bang Rangkuti ngalamin tuh. Menarik. Wah, sampai gombal-gombalannya habis-habisan. Pas ketemu kecewa. Bahasa anak mudanya apa tuh? Anjay. Baik. Menarik sekali ini ya. Iya. Itu Bang Rangkuti mengalami. Artinya jadi nggak sekedar cerita, tapi ya itu kelakuan-kelakuan masa lalu, masa jahiliyah itu. Iya. Ya sempat Bang Rangkuti alami dan sekarang ya artinya menyadari ternyata itu nggak membawa manfaat. Gitu Bang Sabir. Begitu ya. Iya. Mungkin bisa dipahami ya bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi di masa kini saja gitu ya. Jadi bahkan di zaman Bang Rangkuti sekalipun itu sudah ada ya. Ada. Apa itu tadi namanya radio 2 meteran? 2 meteran. Itu jaraknya berapa meter itu sebetulnya? Istilah radio 2 meter itu frekuensinya. Orangnya Bang Rangkuti bisa di contoh sekarang di Bandung nih. Atau di Jakarta mungkin ya. Atau di Jakarta bisa kenal dengan teman dari Kalimantan. Bisa. Pakai Orari itu tadi ya. Orari. Ada yang dikenal waktu itu selain 2 meter itu adanya All Band. Itu seluruh dunia. Kita bisa ngobrol dengan siapapun. Iya. Artinya kan nggak baru-baru banget dengan yang sekarang kita tadi virtual itu. Iya. Jadi memang hanya pengulangan. Betul. Manusia itu mengulang sejarah sesungguhnya. Sejarah itu berulang sebenarnya. Iya, menarik bagus, ya. Bagus. Jadi kalau zaman sekarang kan memang kita pakai kuota, pakai internet ya kan. Pakai pakai macam-macam lah ya. Iya, macam-macam lah ya, dunia virtual ada canggih banget. Ada Oculus begitu ya. Iya. Dulu kan hanya berbasis suara, mungkin sekarang bisa video call begitu. Nah, itu salah satunya tuh untuk membuktikan bahwa pasangan virtual kita tuh betul adanya itu ya, video call gitu kan. Iya, artinya tinggal kembali ke niat tadi kan. Mau hubungan yang baik-baik atau maaf sekedar iseng boleh-boleh aja. Atau malah tadi ada unsur mau nipu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Artinya kalau Bang Rangkuti di belahan dunia utara umpamanya ketemu dengan seorang perempuan di belahan dunia selatan. Tinggal itikadnya aja. Ini mau berlanjut setelah mungkin beberapa lama proses kan, saling mengenal, bahkan sampai curhat kan itu tuh. Banyak kok sekarang yang berjodoh menikah dari dunia maya itu. Iya, dunia maya ya. Ya, kalau Bang Rangkuti mungkin juga awalnya dari dunia maya, namanya waktu itu radio. Jadi istri Bang Rangkuti dulu itu kenal pertamanya di radio. Wah, menarik sekali. Karena ada lagunya tuh almarhum Mas Gomlo. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Itu kan memancing itu. Iya, menarik ya. Oke, Bang Rangkuti, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran pertama, kesempatan pertama di podcast 6 Otak kali ini. Mungkin next time kita akan melihat kelanjutannya ya sampai karena mana. Karena durasi kita dibatasi ya. Jangan terlalu panjang juga, nggak asik nanti. Bosan itu. Bosenin gitu. Kita padatkan, kita ringkas. Ya mungkin kita akan berbagi lagi cerita lain di kesempatan lainnya. Siap, Tentu Bang Sabiru. saja Bang Rangkuti, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata. Begitu juga Bang Rangkuti nih. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman subscribe dan tonton dan simak podcast 6 Otak yang jadwal uploadnya nggak tahu kapan, tapi yang jelas kita akan tetap mengudara, memberikan pandangan-pandangan menarik yang positif dan membangun untuk Insight, teman-teman kita semua. Ya, betul. Oke, Bang Rangkuti. Saya Sabiru pamit undur diri dan kemudian Bang Rangkuti juga di podcast Senam Otak. Makanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, podcast Senam Otak. Makanya ikuti saya. Makanya mikir dong. Mikir dong. Oke, terima kasih.